Seperti halnya eksponen, logaritma juga memiliki beberapa sifat, yang dimana logaritma itu memiliki 11 sifat, yang dimana hari ini kita akan membuktikan ke 11 sifat tersebut. Tetapi sebelum kita membuktikan ke 11 sifat tersebut, kita akan membahas dulu apa sih logaritma itu. Jadi, logaritma itu adalah inverse atau kebalikan dari bentuk eksponen. Jadi, kalau kita punya A pangkat C sama dengan B, maka A log B itu sama dengan C. Dengan A itu adalah bilangan pokok, yang dimana A itu lebih dari 0 dan A itu tidak boleh sama dengan 1. B itu adalah bilangan yang dicari nilai logaritma atau numerus. Dengan B itu lebih dari 0 dan C itu besar pangkat atau nilai logaritma. Contohnya seperti ini. Kalau aku punya 2 pangkat 3 itu sama dengan 8, maka 2 log 8 itu sama dengan 3. Atau logaritma itu bisa dijelaskan seperti ini. 2 dipangkatkan berapa, itu hasilnya adalah 8. Jadi ada suatu bilangan, kemudian dia dipangkatkan, maka dia akan menghasilkan suatu bilangan. Jadi logaritma itu bisa dikatakan kita itu mencari nilai pangkat dari suatu bilangan. Seperti itu. Oke, setelah kita membahas definisi dari logaritma, kita akan membuktikan sifat-sifat logaritma. Kita mulai dari A log A sama dengan 1. Untuk membuktikannya, kita akan gunakan definisi logaritma tadi. Kalau ada A pangkat C itu sama dengan B, maka A log B itu sama dengan C. Di sini, kita akan membuat B itu sama dengan A. Sehingga A log B sama dengan C akan berubah menjadi A log B-nya kita ganti A, itu sama dengan C. Kemudian kita rubah ke bentuk eksponen sehingga didapat A pangkat C itu sama dengan A. Di mana di sini A itu sama aja kayak A pangkat 1. Karena di sini basisnya atau bilangan pokoknya sudah sama, maka di sini kita dapatkan C sama dengan 1. Maka dari sini terbukti bahwa A log A itu sama dengan C-nya kita ganti 1. Sehingga untuk sifat yang pertama itu terbukti. Sekarang kita masuk ke sifat yang nomor 2. A log 1 itu sama dengan 0. Kita kembali ke definisi logaritma. A pangkat C sama dengan B, maka A log B itu sama dengan C. Di sini, B-nya itu kita buat sama dengan 1. Sehingga A log 1 itu sama dengan C, sehingga kalau kita rubah ke bentuk eksponen berubah menjadi A pangkat C itu sama dengan 1. Di sini kita buat basisnya atau bilangan pokoknya sama, sehingga A pangkat C itu sama dengan 1 itu adalah A pangkat 0. Bilangan berapapun, kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Kecuali basisnya 0, itu tidak berlaku. Sehingga dari sini kita dapatkan C-nya itu sama dengan 0. Maka dari sini terbukti bahwa A log 1 itu sama dengan 0. Oke, sekarang kita masuk ke sifat nomor 3, yaitu kalau ada A
dipangkatkan dengan A log B, maka dia akan menghasilkan B. Di sini yang pertama kita gunakan definisi logaritma. A log B ini kita misalkan sama dengan C, maka A pangkat C itu sama dengan B. Di sini kita punya kalau A log B itu sama dengan C, maka C yang dibentuk eksponen ini bisa kita ganti dengan A log B, sehingga di sini A pangkat A log B itu sama dengan B. Maka dari sini sifat yang ketiga terbukti. Sekarang kita masuk ke sifat yang nomor 4. Kalau ada penjumlahan logaritma A log B ditambah A log C itu sama dengan A log B kali C. Oke, di sini untuk membuktikannya, kita akan misalkan satu-satu. A log B itu sama dengan M, maka A pangkat M itu sama dengan B. Kemudian yang A log C itu sama dengan N, maka A pangkat N itu sama dengan C. Kemudian kedua persamaan ini kita kalikan, sehingga kita mendapatkan A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan B kali C. Kemudian ini kita gunakan sifat eksponen karena di sini bilangan pokoknya sama dan dikali, maka pangkatnya ditambah, sehingga di sini didapat A pangkat M ditambah N itu sama dengan B kali C. Kemudian bentuk ini A pangkat M ditambah N sama dengan B kali C, ini kita ubah ke bentuk logaritma, sehingga menjadi A log BC B kali C itu sama dengan M tambah N. M tadi adalah A log B dan N adalah A log C, maka dari sini terbukti bahwa A log B kali C itu sama dengan A log B ditambah A log C. Sehingga di sini terbukti. Nah, lantas bagaimana dengan pengurangan logaritma? Sehingga di sini kalau ada A log B dikurangi A log C itu akan sama dengan A log B dibagi C. Di sini kita akan gunakan permisalan ini. A pangkat N sama dengan B sama A pangkat N sama dengan C. Tapi kalau yang penjumlahan tadi kita kalikan, kalau untuk pengurangan ini kita bagi, sehingga A pangkat N dibagi A pangkat N itu sama dengan B bagi C. Di sini pembagian pangkat bilangan pokoknya sudah sama, maka di sini kita kurangkan pangkatnya, sehingga di sini A pangkat M dikurangi N itu sama dengan B bagi C. Kemudian kita gunakan definisi logaritma, sehingga
A log B per C itu sama dengan M dikurangi N, yang dimana M tadi adalah A log B dan N adalah A log C, sehingga di sini itu M dikurangi N itu dapat diubah menjadi A log B dikurangi A log C. Maka sifat yang kelima juga terbukti. Ya, oke. Jadi mungkin segitu dulu untuk pembuktian logaritmanya. Jadi kita masih membuktikan kelima sifat logaritma. Belum sampai yang terakhir. Untuk sifat-sifat berikutnya akan saya upload di video berikutnya. Oke, jadi terima kasih.